Saya melihat Zhong Nantian berdiri dengan bangga di langit, dan wajah agung yang dipantulkan oleh sinar bulan menjadi semakin sombong. Jubah Kaisar Zhongnan berkibar, dan pegunungan dan sungai yang indah berdiri di bawah kakinya. Dia menatap mayat Sebi, matanya dengan sedikit penganiayaan. Wanita tua beracun, apakah kamu cantik seperti ini? Sayangnya, semakin cantik Anda, semakin serius cederanya. Dengan cederamu saat ini, bahkan jika kamu berjuang untuk hidupmu, kamu tidak akan pernah bisa mati bersama Putra Baize. Dan penyihir leluhur beracunmu yang bermartabat, menarik Kaisar di punggungnya, sepertinya terlalu merugi. Jadi, Kaisar ini sendiri yang bisa menghentikanmu. Begitu kata-kata selesai, ekspresi Zhong Nantian yang menggoda satu sama lain menghilang, dan digantikan oleh kekuatan Kaisar yang melonjak, mengamuk ke segala arah, dan sinar bulan bergetar. Bum bum bum. Pada saat yang sama, mata Zhu Jiuyin melebar, ketika kecepatan sosok Qin Yichen yang tercermin di matanya melambat berkali-kali. Kecepatan kelompok Qin Yichen benar-benar melambat berkali-kali, dan setiap gerakan seperti gerakan lambat. Penuh kekurangan. Alam Kaisar. Di antara makhluk yang diperoleh, mereka memang bisa memandang rendah para pahlawan. Tetapi mereka jauh dari puncak alam semesta ini. Terlebih lagi, kamu punya berapa kaisar? Sisanya hanya semut. Jiuyin of the Candlestick menunjukkan kekuatan yang besar, dan cara ruang dan waktu mengalir mundur. Seolah-olah ruang dan waktu menjadi sungai, air sungai telah terhenti. Namun, pada saat ini, saya melihat Demon Yue Kong menawarkan pohon laurel. Pohon laurel berdiri seperti bulan yang cerah. Daun yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti pedang cahaya dingin semakin dingin di mata Zhu Jiuyin. Qin Yichen hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya longgar, tetapi segera datang Yue Hua yang tak terhitung jumlahnya. Semua tampaknya telah berubah menjadi lautan yang luas, dan ketidakberdayaan dan beban yang tenggelam di lautan memenuhi seluruh tubuhnya lagi. Saya melihat ekspresi Gonggong masih tegas, dan di sekitar jubah hitam bersulam ombak dan ombak, bola polo air melayang, dan air tidak kekal, tetapi bisa menghancurkan segalanya. Memanggil. Saya melihat Gonggong melambaikan telapak tangannya, dan bola air seperti bintang yang berat, datang ke arah penindasan Qin Yichen. Namun kali ini, Qin Yichen tidak lagi merasa tercekik meski banjirnya begitu dahsyat. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Naga biru menembus bola air, menunjukkan cakar dan giginya di lautan yang luar biasa. Qin Yichen mengikuti naga biru itu dan membantingnya dengan marah. Kami baru saja memainkannya sekarang. Trik ini tidak ada gunanya bagiku. Cahaya pedang Qin Yichen tidak terkalahkan. Artefak kekaisaran Jintu dan Bihai ditusuk dan dibelah secara vertikal dan horizontal, dan kecemerlangan menyapu, dan kekuatan para dewa ditampilkan dengan sangat baik. Masih kalimat yang sama, di mata Gonggong, dia adalah semut. Tetapi meskipun dia adalah semut, itu bukanlah nenek moyang penyihir yang dapat dengan mudah menembak mati. Pertempuran amarah hampir pecah, hanya Putri Wenxing yang berdiri dengan linglung, tombaknya menusuk dengan marah ke seberang ruangan, tetapi bahkan lautan di depannya hampir tidak dapat dihancurkan. Apa yang harus saya lakukan? Saudara Yue Kong, haruskah saya membantu Anda menghunus pedang lagi? Putri Wenqing mengertakkan giginya, tetapi begitu suaranya jatuh, dia melihat seringai permaisuri datang dari telinganya. Hunus pedangmu. Kamu masih akan mati bersama pencuri itu. Saya melihat kaisar dan penguasa neraka berkumpul untuk membunuh. Pemandangan ini membuat rambut Putri Wenxing ngeri. Kaisar Dewa Gajah Emas memandang mereka, dan mereka tidak bisa menahan keterkejutan, dan bahkan kelompok Qin Yichen diam-diam memeras keringat dingin. Putra Baize dan Taois Yue Kong. Ini menyinggung kedua belah pihak begitu mereka datang. Aku tidak menyinggung perasaanku ketika aku datang, tapi aku harus menjadi musuh. Itu aku, dan kuburan leluhur keluargaku digali. Bagaimana aku bisa menanggungnya? Banyak pembangkit tenaga listrik menggelengkan kepala secara diam-diam. Jika mereka hanya berurusan dengan pengadilan iblis kuno atau Raja Dewa Cahaya Bulan saja, Qin Yichen masih akan bertarung. Tetapi sekarang, banyak orang kuat yang tidak mau membantu. Pada kenyataannya dengan kekuatan mereka, bukan tidak mungkin untuk menghentikan permaisuri. Tapi yang mereka takuti adalah kekuatan di belakang permaisuri dan Jinwu Silang. Dengan satu musuh dan dua, kelompok Qin Yichen baru saja bertempur. Bahkan jika metode saluran dewa tidak memiliki reservasi, mereka pasti akan dirugikan. Melihat Kaisar menyerang, Xiao Yu berseru, dan memaksa silang gagak emas mundur dengan satu kaki, dan kemudian bayangan para dewa ringan dan ramping, dan kekuatan kaki giok diledakkan ke arah Kaisar dan keduanya. Ledakan. Permaisuri mengorbankan segel Brahma, dan segel Kaisar vertikal dan horizontal, mengembun di depannya menjadi perisai cahaya dari miliaran pola. Di bawah pemboman Xiao Yu, pola Dao pada perisai cahaya terus runtuh dan hancur, menyebabkan Kaisar mundur beberapa langkah. Setan kelinci kecil. Kakinya bagus. Aku akan memotongnya nanti, dan mencoba kaki kelinci panggang. Wajah permaisuri pucat, dia tidak tahu asal-usul Xiao Yu. Memikirkan iblis kelinci ini, ia hanya dikejar dan dibunuh oleh ras iblis lainnya.
dan secara kebetulan diambil oleh ras manusia. Dalam keadaan tersebut, iblis kelinci ternyata adalah kaisar iblis. Dulu, kamu mengikuti orang yang salah, dan kali ini kamu berdiri di tim yang salah. Jika kamu mengikuti jinmu silang, aku benar-benar benci memotong kaki ini. Xiao Yu mengabaikannya, dan sosok anggun dan cantik itu melompat lagi, menendang leher penguasa neraka surgawi. Kaki gioknya seperti kapak tajam. Di bawah pukulan ini, bahkan tulang alam kaisar akan hancur. Namun, penguasa neraka surgawi pada akhirnya adalah murid dari leluhur hitam. Dan saat kaki giok Xiao Yu meledak darinya, sementara penguasa neraka surgawi Jieji mencibir, jubah hitam itu sepertinya melilit kaki giok. Ini adalah pukulan yang cukup untuk menghancurkan tulang alam kaisar. Di bawah jubah hitam, Xiao Yu hanya merasa kakinya seolah ditelan oleh kegelapan, dan bahkan sensasi kakinya tidak ada lagi. Qin Yichen menatap matanya, tatapannya berkedip, dan dia segera mengangkat pengorbanannya ke gunung pisau neraka, terbang melintasi vertikal dan horizontal. Bila tajam yang tak terhitung jumlahnya berputar, mungkin tidak dapat merobek kegelapan, tetapi setidaknya jubah hitam ini bisa dobrak. Lain-lain kecil. Apakah Anda berani menggunakan gunung pedang penjara untuk berurusan dengan kaisar? Penguasa neraka sangat galak, dan seringai Qin Yichen menjadi lebih sengit. Bukan hanya gunung Hellblade, itu bisa membunuh hartamu. Aku punya begitu banyak. Bum bum bum. Langit pecah dan bumi hancur, dan sinar bulan tersebar, membuat banyak orang yang berkuasa ketakutan. Dengan satu musuh dan dua, tekanan wajah kelompok Qin Yichen dapat dibayangkan. Meskipun mereka memiliki lebih banyak dari mereka, Xiao Yu, iblis kelinci kaisar. Namun, Yao Yuekong tidak dapat membantu saat ini. Karena ini adalah rumahnya, Guisu adalah miliknya, dan dua pedang bulan iblis juga miliknya. Desir. Saya melihat Demon Yuekong berubah menjadi cahaya bulan dengan kecepatan yang sangat cepat. Untungnya, dia tidak membutuhkan bantuan Putri Wenxing kali ini. Karena Demon Moon Warblade di tangan para leluhur jauh lebih mudah ditangani daripada Guisu. Setidaknya untuk Demon Yuekong, hanya perlu beberapa saat untuk pedang berada di tangan. Tapi Golden Crow silang melihat di matanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Demon Yuekong berhasil? Sayap iblis menjentikkan, dan matahari yang luar biasa naik. Bahkan di belakang kepala Golden Crow silang, matahari yang terik telah muncul, membakar sinar bulan terlalu keras untuk meleleh. Demon Yuekong, aku belum memberimu kesempatan. Sayang sekali kau telah mati berulang kali sepanjang perjalananmu. Matahari berapi-api yang menghancurkan dunia ditekan dari sisi Yao Yuekong, dan gelombang panas yang mengerikan membuat rambut panjangnya seperti cahaya bulan menyala secara spontan. Tapi Demon Yuekong menatap matanya, dan murid iblis yang tampak seperti bulan sabit penuh dengan jijik. Apa yang saya lakukan di rumah saya sendiri? Ini bukan giliran Anda untuk memberitahu saya.